Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizaldi dengan NPM 19630021 dari kelas 4C TI Regular Pagi Banjarmasin. Di sini saya akan membuat suatu proyek yaitu nomor 1, buatlah metode proses pencarian sekuensial dan binari dari array berikut, yaitu 63, 09, 00, 03, 28, 01, 19, dan juga 90. Lalu untuk nomor 2, buatlah metode selection sort dan metode bubble sort. Lalu untuk nomor 3, ubah array data diri yang lama dengan data diri NPM, tanggal lahir, bulan, tahun saya sendiri. Langsung saja kita buka aplikasi NetBeans-nya. Kita klik new project, Java application. Kita beri nama project UAS. Kita centangnya, finish. Lalu kita beri nama, ada JP package-nya dengan nama project saja. Lalu kita tambahkan Java main class dengan nama sequential searching. Finish. Kita copy paste terlebih dahulu. Ini untuk bagian objek buffered reader, input stream reader, system in, buffered reader data in, sama dengan new buffered reader ISR. Dan juga ini untuk bagian input jumlah data, sistem output print, masukkan jumlah datanya, integer jumlah data, dengan integer parse in, data in read line. Ini untuk bagian array data sebagai penampung nilai datanya, integer, saya beri nama angka array sama dengan 63, 9, 00, 03, 28, 01, 19, dan juga 90. Ini untuk bagian pilih metode pengisian datanya, sistem output print, pengisian data, lalu menampilkan satu diinput oleh user, integer isi sama dengan integer parse in, data in read line, menggunakan perulangan switch, isi, case 1, pengisian data dilakukan oleh si user, for integer a sama dengan 0, a kurang dari angka array, length a plus plus, sistem output print angka array menampilkan 63, 9, 00, 03, 28, 01, 19, dan 90 ini.
lalu ditutup dengan break. Lalu untuk bagian input data yang dicari, sistem output print, input angka yang dicari, lalu integer cari sama dengan integer parse in data in read line. Maaf, ini belum di copy paste. Ini untuk bagian proses sequential searching. Boolean temu sama dengan false. Untuk variabel indikator jika data sudah ditemukan. Integer urutan sama dengan 0. Untuk variabel mengetahui urutan keberapa data yang dicari. For integer a sama dengan 0, a kurang dari jumlah data, a plus sistem output print angka array, menampilkan angkanya sama dengan cari. Lalu if angka array a sama dengan cari, sistem output print angka yang ketemu, tampilkan angka ketemu. Lalu urutan sama dengan a plus 1. Kenapa a plus 1? Karena a merupakan posisi indeks, di mana indeks dimulai dari 0. Lalu temu sama dengan true. Untuk user menghitungnya dari 1. Lalu tutup dengan break. Lalu else, sistem output print, angka belum ketemu. If temu sama dengan true, menampilkan angka ditemukan pada array indeks ke itu urutan ini keberapa. Lalu else sistem output print, jika tidak ditemukan maka menampilkan angka tidak ditemukan dalam data array. Kita jalankan programnya. Lalu 1 data diinput oleh user itu tampil 63, 9, 0, 3, 28, 1, 19, dan 90. Kita coba cari untuk 28, maka prosesnya akan mencari sampai data tersebut sama dengan yang di inputannya akan ditemukan pada array indeks kelima. Angkanya akan dicari sampai ketemu dengan yang sama. Lalu angka 28 ditemukan pada array indeks kelima. Lalu saya coba untuk input angka yang dicari untuk 22 seperti berikut. Ini angka 22 tidak ditemukan dalam data array. Coba sistem akan memproses apakah angka ada di dalam array tersebut. Dilihat di sini tidak ada, maka akan menampilkan angka 22 tidak ditemukan dalam data array. Lalu untuk metode pencarian berurutan atau sequential searching merupakan salah satu metode pencarian yang paling mudah digunakan dan sederhana dalam proses pencariannya, di mana proses pencariannya dilakukan dengan cara melakukan cek satu persatu terhadap data yang ada secara berurutan.
Jadi di dalam sequential searching, data tidak perlu diurutkan namun langsung dilakukan pengecekan. Untuk lebih jelasnya, langsung ke kasus. Itu nih data, ini adalah data 23, 29, 10, 3, 15, 7, dan min 20. Data yang dicari 15. Prosesnya, pencarian dilakukan dari data pertama sampai data terakhir. Jika data yang dicari berada di urutan yang paling jauh, proses sequential searching akan memakan waktu yang cukup lama. Namun sebaliknya, jika data yang dicari berada di urutan awal atau dekat, maka proses sequential searching akan cepat. Lalu bandingkan data ke-1 dengan data yang dicari. 23 sama dengan 15 false, yang berarti bukan ini data yang dicari. Lalu bandingkan lagi data kedua, data ketiga, data keempat, data kelima, sampai kan ketemu di data kelima ini 15 sama dengan 15, true, data yang dicari sudah ditemukan. Maka proses pencariannya berhenti sampai data kelima. Lalu untuk kasus selanjutnya, itu datanya 63, 28, 3, 1, 9, 19, 90, dan 22. Data yang dicari 28. Prosesnya, lalu bandingkan data 1 dengan data yang dicari. Karena ini ada di 2, data kedua maka akan lebih cepat ditemukan. Seperti berikut, dibandingkan data ke-1, 63 sama dengan 28, data belum ditemukan. Lalu bandingkan data keduanya, 28 sama dengan 28, true, data ditemukan. Seperti berikut ini juga kita jalankan. 1, kita coba untuk 9. Semakin cepat, semakin data itu di duluan, maka akan cepat ketemunya. Yang akan dicari itu apabila data tersebut ada di awal, maka akan cepat ditemukan. Sedangkan data yang berada di letaknya jauh, maka akan proses sampai data tersebut bisa ditemukan. Lalu kita lanjut, Java main class, beri nama binary searching. Kita copy paste terlebih dahulu. Untuk bagian objek scanner, scan sama dengan new scanner, system in. Ini import Java util scanner untuk objeknya. Ini merupakan bagian input jumlah data seperti sequential searching. Integernya jumlah data, dengan scan, next integer.
Lalu ini untuk input nilai tiap data integer, saya beri nama angka array 63, 9, 00, 03, 28, 01, 19, dan 90. For integer a sama dengan 0, a kurang dari angka array length a plus lalu sistem output print menampilkan angka tersebut. Lalu ini untuk urutkan data secara ascending. Ini untuk panggil prosedurnya set sort asc menampilkan manggilkan angka array tersebut. Ini data tersebut ini. Lalu untuk tampilkan hasil sortingnya, sistem output print menampilkan data setelah diurutkan. Sistem output print data for integer a sama 0, a kurang dari jumlah data. Lalu sistem output print menampilkan array tersebut. Sistem output print index for integer a sama 0, a kurang dari jumlah data, a plus. Lalu untuk bagian input nilai yang dicari, sistem output print masukkan nilai yang dicari, integer, cari sama dengan scan, next, integer. Lalu untuk prosesnya, binary searchingnya integer indeks awal sama dengan 0, indeks akhir sama dengan angka array, data angka array tersebut. Ini 1, indeks tengah sama dengan indeks awal ditambah indeks akhir dibagi 2. Lalu integer nilai datanya sama dengan angka array dari data tersebut. Lalu indeks tengah. Integer time data sama dengan 0, integer iterasi sama dengan 0, sama dengan 0, boolean temu sama dengan false. Untuk menampilkan proses binary searching, sistem output print menampilkan iterasi indeks awal, indeks akhir, indeks tengah, dan nilai data menggunakan perulangan while, temu sama dengan false. Iterasinya indeks tengah sama dengan indeks awal tambah indeks akhir bagi 2. Lalu untuk if-nya angka array indeks tengah sama dengan cari, temu sama dengan true, data ditemukan. Lalu else if angka array indeks tengah dari cari, indeks akhir sama dengan indeks tengah, ini 1. Lalu else if angka array indeks tengah kurang dari cari, indeks awal sama dengan indeks tengah tambah 1, sistem output print. Lalu untuk kondisi jika ternyata data yang dicari tidak ditemukan, maka pasti akan terjadi kejadian nilai data yang sama secara terus-menerus. Lalu pencegahannya if time data sama dengan angka array indeks tengah, time data sama dengan angka array indeks tengah, else sama plus. Lalu jika sudah sama sebanyak 3 kali, maka proses pencarian sekuensial berhenti. Itu menghentikan if sama kurang dari sama dengan 3, lalu tutup dengan break. Lalu gunakan if lagi, temu sama dengan true, akan menampilkan angka yang cari tersebut ditemukan pada iterasi ke integer iterasinya. Else jika tidak ditemukan, akan menampilkan angka lalu yang dicari tidak ditemukan.
prosedur untuk mengurutkan data secara ascending. For integer x sama dengan 0, x kurang dari data length x plus. For integer y sama dengan 0, y kurang dari data length minus 1, y plus. If data y lebih dari data y plus 1, proses pertukaran datanya integer temp data y sama dengan data y plus 1, data y plus 1 sama dengan temp. Kita jalankan untuk program binary searching-nya. 8 akan tampil 63, 9, 0, 3, 28, 1, 19, dan 90. Lalu data yang setelah diurutkan menjadi datanya 0, 1, 3, 9, 19, 28, 63, dan 90. Masukkan nilai yang dicari. Saya coba 28. Maka proses binary searching-nya iterasi ke 1, indeks awalnya 0, indeks akhirnya 7, indeks tengahnya 3, nilai datanya 9. 9 kurang dari 28, maka indeks awal sama dengan indeks tengah tambah 1. Lalu iterasi kedua, indeks awalnya 4, indeks akhirnya 7, indeks tengahnya 5, nilai datanya 28, maka data ditemukan. Angka 28 ditemukan pada iterasi kedua. Lalu saya akan coba lagi untuk menemukan angka 22. Apabila tidak ditemukan, iterasi akan mengecek sistem tersebut pada data tersebut apakah ada angka 22 sampai ke 6. Iterasinya menampilkan angka 22 tidak ditemukan pada data array tersebut. Lalu untuk metode pencarian biner atau binary searching merupakan suatu metode pencarian di mana data yang dicari akan dibagi menjadi dua bagian dan seterusnya akan dibagi menjadi dua sampai data yang dicari benar-benar ditemukan. Sebelum masuk ke contoh kasus, berikut aturan yang berlaku pada proses binary searching. 1. Jika data ke n lebih besar dari data yang dicari, maka indeks tengah dikurangi 1. Atau data n kurang dari data cari. Data n lebih dari data cari, indeks tengah min, dan simpan nilai ke akhir. Lalu jika nilai data ke n lebih kecil dari data yang dicari, maka indeks tengah ditambah 1. Atau data n kurang dari data cari, indeks tengahnya plus, dan simpan ke nilai awal. 3. Jika nilai data ke n ditemukan, maka cetak nilai iterasinya. Lalu untuk kasusnya ada 5, 2, 9, 15, 0, 6, dan 10. Lakukan proses pencarian data yang bernilai 15 dengan menggunakan metode binary searching. Angka pertamanya urutkan terlebih dahulu data yang ada secara ascending dari 5, 2, 9, 15, 0, 6, 10 menjadi 0, 2, 5, 6, 9, 10, dan 15. Sebelum masuk ke langkah perhitungannya, perhatikan rumus berikut. Jika value-nya kurang dari cari, maka awal sama dengan tengah tambah 1. Jika value-nya lebih dari cari, maka akhir sama dengan tengah min 1. Jika value sama dengan cari, maka pencarian berakhir. Penjelasannya, untuk iterasi ke-1 selalu isi nilai indeks awal dengan 0 dan nilai indeks akhir dengan nilai indeks terakhir sesuai dengan jumlah data. Kemudian indeks tengah sama dengan indeks awal tambah indeks akhir bagi 2. Contoh
di atas indeks tengah sama dengan indeks awalnya 0, indeks akhirnya 0 tambah 6, lalu dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nilai data dengan indeks 3 ialah 4. Catatan data yang akan dipakai dalam proses binary searching ialah data yang sudah disorting. Bandingkan data yang dicari dengan nilai data karena 4 lebih besar dari 1 atau data ke n lebih besar dari data yang dicari, maka untuk iterasi berikutnya ubah indeks akhir menjadi indeks akhir sama dengan indeks tengah ini 1. Untuk langkah ini lebih baik lihat lagi peraturan yang ada dalam proses binary searching yang ada. Lalu untuk iterasi kedua, nilai indeks awal tetap kosong karena nggak ada perubahan. Nilai indeks akhir sama dengan 2 karena pada iterasi sebelumnya data n lebih dari data cari. Indeks tengahnya sama dengan indeks awal tambah indeks akhir bagi 2 sama dengan 0 tambah 2 dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Nilai data dengan indeks 1 ialah 1, data yang dicari sama dengan 1 dan data ke n sama dengan 1, maka data yang ditemukan. Proses pencarian berhenti dan cetak. Data dengan nilai 1 ditemukan pada iterasi kedua. Lalu selanjutnya buat lagi Java main class dengan nama selection sort. Kita copy paste terlebih dahulu. Untuk integernya saya beri nama angka array sama dengan 19, 63, 00, 21, 10, 07, 20, dan 01. Saya taruh di rmpm, tanggal lahir, bulan, dan juga tahun saya sendiri. Array untuk nilai tiap datanya. Lalu sistem output print selection sort untuk tampilan data sebelum disortingnya. Sistem output print data sebelum disorting for integer i sama dengan 0, i sama kurang dari angka array length min 1, i plus angka array tersebut tampil di sini di sistem output print angka array. Lanjut. Ini untuk proses selection sortnya, itu sistem output printnya proses selection sort for integer i sama dengan 0, i kurang dari angka array data array sendiri, for integer j sama dengan 0, j kurang dari angka array, j plus. Sistem output print tampilkan apakah angka array tersebut sudah benar pada urutannya, lalu boolean ubah sama dengan false, integer index sama dengan 0, integer min sama dengan angka array, string pesannya sama dengan tidak ada pertukaran, for integer j sama dengan i tambah 1, j kurang dari angka array, length j plus, if min lebih dari angka array,
ubah sama dengan true, index sama dengan j, min sama dengan angka array. Lalu menggunakan if, ubah sama dengan true, pertukaran datanya, sun, ambilkan data tersebut ditukar dengan data index, data angka array index. Integer time for integer j sama dengan 0, j kurang dari angka array, lalu nampilkan sistem output print-nya angka array j, lalu nampilkan juga sistem output print pesan. Saya perbaiki dulu. Udah. Ini untuk tampilkan data setelah di sorting. Sistem output print data setelah di sorting for integer i sama dengan 0, i kurang dari angka array, length i plus plus. Sistem output print menampilkan angka array tersebut yang sudah di sorting. Lalu kita jalankan untuk proses selection sort. Selection sort ini untuk data yang sebelum disortingnya 19, 63, 0, 21, 10, 7, dan 20. Lalu proses selection sort iterasi ke 1, 19, apakah angka 19 sudah benar pada urutannya. Lalu data 19 ditukar dengan data 0. Proses akan berjalan terus untuk iterasinya sampai ditemu sesuai dengan urutannya dari kecil ke besar sampai iterasi ke-7. Itu apakah angka 21 benar pada urutannya, lalu tidak ada pertukaran lagi. Maka setelah menampilkan data setelah disortingnya yaitu 0, 7, 0, 1, 7, 10, 19, 20, 21, dan 63. Lalu untuk metode selection sort-nya sendiri merupakan salah satu metode pengurutan yang memiliki algoritma yang cukup gampang dalam penulisan codingnya dibandingkan bubble sort. Selection sort jelas lebih baik dari segi kecepatan proses pengurutannya karena inti dari algoritma selection sort ialah mencari nilai yang paling kecil jika ascending dan nilai yang paling besar jika descending. Di urutan data berikutnya, untuk lebih jelasnya, data berikut ini 13, 9, 15, 2, 3, 1. Proses selection sort untuk ascendingnya iterasi 1, 13, 9, 15, 2, 3, dan 1. Apakah 13 nilai yang paling kecil? Lalu tidak, 13 ditukar dengan 1. Iterasi yang kedua, bandingkan 9 dengan 2, ditukar. Iterasi ketiga sampai menemukan yang paling kecil. Pada iterasi kelima yaitu apakah 15 nilai yang paling kecil? 1, 2, 3,
9 dan 15 dan 13. Tidak, 15 ditukar dengan 13. Tukar. Data setelah disorting ialah sebagai berikut, yaitu data 1, 2, 3, 9, 13, dan juga 15. Untuk penjelasan algoritma selection sort, jumlah iterasi untuk selection sort ialah berjumlah sebesar jumlah data kurang 1. Untuk kasus di atas, jumlah datanya ialah 6, ada 6, maka jumlah iterasinya ialah sebesar 6 dikurang 1 sama dengan 5. Seperti berikut ini, sampai 5 saja untuk iterasinya. Proses pertukaran data dimulai dari data pertama sampai data terakhir dengan cara membandingkan data ke n, cari nilai yang paling kecil dari sisi kanan, nilai n, keterangan bahwa nilai data yang sudah ditukar, nilai yang paling kecil, tidak akan dibandingkan lagi dengan untuk proses iterasi berikutnya. Lalu untuk selanjutnya dibuat lagi Java main class dengan nama bubble sort. Kita copy paste terlebih dahulu. Ini untuk integer angkanya saya beri nama dengan angka saja, 19, 93, 00, 21, 10, 07, 20, dan 01. Ini untuk datanya, data array untuk menampung nilai tiap angkanya saya ubah dengan data diri saya sendiri. Lalu untuk tampilkan data sebelum disorting, sama seperti selection sort, system out print menampilkan bubble sort, system output print data sebelum disorting for integer x sama dengan 0, x kurang dari sama dengan angka, length min 1, x plus plus. System output print menampilkan angka berikut ini. Ini untuk bagian proses bubble sortnya, menampilkan proses bubble sort, system out print for integer a sama dengan 0, a kurang dari angka, length min 1, a plus plus, system out print iterasi ke lalu a tambah 1 for integer b sama dengan 0, b kurang dari angka, length b plus plus, output print angka b, system out print menampilkan bandingkan angka dengan angka 1 for integer b sama dengan 0 kurang dari angka length min 1 b plus plus. Pesannya tidak ada pertukaran, lalu menggunakan if angka b kurang dari angka b tambah 1. Proses pertukaran nilai datanya, pesan data angka b ditukar dengan angka b plus 1, integer time sama dengan angka b, variabel sebagai pihak ketiganya, angka b sama dengan angka b plus 1, angka b plus 1 sama dengan temp. Menggunakan if lagi, angka length min a plus 1 for integer c sama dengan 0, c kurang dari angka length c plus plus, system out print angka c
Sistem out print menampilkan pesannya yang ini. Dan ini untuk bagian tampilkan data setelah disortingnya yang sudah terurut. Sistem auto print data setelah disorting, for integer A sama dengan 0, A kurang dari angka length yang 1, A++. Sistem auto print tampilkan angka yang sesudah disorting tersebut. Kita jalankan untuk program bubble sortnya. Untuk bubble sort, data sebelum disortingnya itu 19, 63, 0, 21, 10, 7, 20, dan 1. Prosesnya iterasi ke 1, bandingkan 19 dengan 63, lalu selanjutnya data 19 ditukar dengan 63, lalu tidak ada pertukaran, lalu data 0 ditukar dengan 21, data 0 ditukar dengan 10, lalu data 0 ditukar dengan 7, lalu data 0 ditukar dengan 20, lalu data 0 ditukar dengan 1, sampai iterasi ke 7, itu bandingkan 63 dengan 21, lalu tidak ada pertukaran lagi, dan akan tampil data yang setelah disorting dari data terbesar sampai data yang terkecil, dari 63, 21, 20, 19, 10, dan 7, juga 1. Untuk metode bubble sort sendiri merupakan metode pengurutan yang paling banyak digunakan di kalangan programmer, dikarenakan penggunaannya yang simpel dan sederhana. Namun di balik kesederhanaannya itu terdapat proses algoritma yang terlalu lama, sehingga bisa dikatakan bahwa metode bubble sort merupakan metode yang paling lambat dibanding dengan metode pengurutan yang lainnya. Data 1, 15, 2, 5, 7, 20, dan juga 10. Proses bubble sortnya, descendingnya, iterasi ke satunya 1, 15, 2, 5, 7, 20, 10, bandingkan 1 dengan 15, bandingkan, lalu 15, 1, 2, 5, 7, 20, dan 10. Data satunya ditukar dengan 15, lalu selanjutnya data 1 ditukar lagi dengan 2, selanjutnya lagi data 1 ditukar dengan 5, lalu selanjutnya data 1 ditukar dengan 7, tukar lagi data 1 dengan 20, data 1 ditukar dengan 10, sampai iterasi ke 6, menemukan urutan yang terbesarnya. Itu bandingkan 20 dengan 15, bahwa 20 lebih besar dari 15, maka tidak ada pertukaran. Maka di atas setelah disorting ialah sebagai berikut: 20, 15, 10, 7, 5, dan 2. Untuk penjelasannya, dalam bubble sort jumlah iterasi sebesar banyaknya data. Di atas jumlah datanya ialah 6, maka jumlah iterasinya ialah 6. Iterasinya sampai ke 6. Selain itu, setiap iterasi terdapat proses yang jumlahnya ialah sebesar banyaknya data. Di atas jumlahnya data ialah 6. Lalu, maka jumlah proses setiap iterasinya ialah 6. Dan untuk iterasi berikutnya harus dikurangi 1. Dalam bubble sort, walaupun data sudah terurut seperti pada kasus di atas,
data sudah terurut pada iterasi keempat, namun proses sorting tetap jalan sampai jumlah iterasinya terpenuhi. Lalu proses pertukaran data dimulai dari data pertama dibandingkan dengan data kedua, atau bisa digambarkan dengan data n sama dengan kurang dari sama dengan lebih data n plus 1. Lalu lakukan langkah ini sampai berada pada data terakhir. Dari proses algoritma di atas, dapat saya simpulkan bahwa metode bubble sort merupakan metode sorting yang paling lambat dibandingkan dengan metode sorting yang lain karena terdapat proses pembandingan yang terlalu banyak. Walaupun data sudah terurut, dan berikut contohnya tadi. Diurutkan jadi dari besar sampai ke data yang paling kecil. Sekarang kita akan mengganti dari data array di sequential searching dan binary searching jadi data diri npm, tanggal lahir, bulan, dan tahun saya sendiri. Saya coba dari sequential searching, saya ganti dulu untuk data array-nya dengan data saya sendiri 03, 00, 21, 10, 07, 20, 01. Jalankan. Tampil 19, 63, 0, 21, 10, 7, 20, dan 1. Input angka yang dicari, saya akan mencari angka 20. Proses pencarian sampai data tersebut ditemukan atau angka tersebut ditemukan. Angka 20 ditemukan pada array indeks ke-7. Berhasil. Lalu untuk binary searching-nya saya ubah lagi menjadi data diri saya 19, 63, 00, 21, 10, 07, 20, 01. Jalankan. 8. Tampil 19, 03, 0, 21, 10, 7, 20, dan 1. Data setelah diurutkan, datanya menjadi 0, 1, 7, 10, 19, 20, 21, dan 63. Masukkan nilai yang dicari. Saya coba 10, cari angka 10. Maka proses binary searching-nya itu iterasi 1, indeks awalnya 0, indeks akhirnya 7, indeks tengahnya 3, nilai datanya 10, data ditemukan. Angka 10 ditemukan pada iterasi ke-1. Berhasil. Mungkin ini saja hasil project yang telah saya buat beserta penjelasannya. Salah khilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.